Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Selamat pagi. Ngopi. Bab 2845 sampai bab 2848. Semua orang tercengang. Lalu, Ajit melihat tas di tangan Ye Chong. Pupil matanya langsung membesar. "Ya Tuhan, indah sekali tas-tas ini," kata Ajit. "Apa?" Long Qiushan menunjuk ke tas yang dibawa Ye Chong dan bertanya, "Tuan Ajit, apakah tasnya lebih baik dari milikku?" Niat awal Long Qiushan adalah meremehkan Ajit. Ye Chong mengatakan beberapa kata tentang tas itu di tangannya, yang semakin memperjelas bahwa tasnya mahal. Tapi yang tidak dia duga adalah Ajit berkata, "Dibandingkan dengan tas ini, yang ada di tanganmu seperti sampah." Mata Long Qiushan membelalak, mengira dia salah dengar. "Ini indah sekali. Terutama garis-garis di atasnya dan struktur simetrisnya sungguh menarik perhatian." Ajit berkata nyaris gila, "Ini semua salahku. Kenapa kamu tidak menyadarinya sebelumnya?" Padahal, Ajit sering datang ke sini. Di sini, hanya saja setelah melihat Chanel, Gucci dan merek lain di depan, saya tidak mau masuk. Kali ini, semua tas berharga Chanel dibeli oleh Long Qiushan, dan Ajit hanya sampai di sini. Semua orang memandang Ajit dengan heran. Untuk mendapatkan penilaian seperti itu bukanlah produk biasa. Beberapa orang bahkan mungkin bertanya-tanya apakah Ye Chong membayar Akide untuk datang ke sini. Akide sangat memuji tas ini, tapi Long Qiushan tidak senang. "Tuan Ajit, Anda tidak salah kan?" kata Long Qiushan. Mata Ajit terbelalak. "Apakah aku salah? Tahukah kamu siapa aku?" Kewibawaan Ajit tidak dapat diganggu-gugat. Saat ini, semua orang tahu bahwa nilai artistik tas Ye Chong sangat tinggi. Pada saat ini, pemilik toko juga mengambil alih mesin kasir dan menggesek kartu bank Ye Chong di depan semua orang. Setelah memasukkan kata sandi, terdengar suara gesekan kartu yang berhasil. Pemilik toko tersenyum dan berkata, "Pak, harga asli kelima tas ini 50 juta. Saya kasih diskon 20%, jadi totalnya 40 juta. Mendengar harganya, semua orang tercengang. 5 tas, 40 juta, ini jelas emas. Long Qiushan tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mengapa kantong sampah ini begitu mahal? Ajit berkata, "Tidak mahal sama sekali. Dengan pengerjaan dan kualitas seperti itu, harganya sangat murah." Karena pihak berwenang telah mengatakan demikian, tidak ada yang tidak setuju. Setelah itu, Ye Chong melemparkan uang itu ke depan Long Qiushan dan berkata, "Kenapa? Kamu tidak mau mengakui bahwa kamu kalah?" Tagihan itu seperti tamparan, memukul wajah Long Qiushan dengan keras. Long Qiushan menghabiskan 30 juta dan telah melebih-lebihkan biaya hidupnya selama beberapa bulan, tapi dia tetap merugi. Pada saat ini, wajah Long Qiushan panas karena malu. Baru sekarang dia tahu bahwa Ye Chong sangat kaya. Gadis-gadis asing yang baru saja bersorak untuk Long Qiushan semua memandang Ye Chong. Mereka tidak lagi ingin punya anak untuk Long Qiushan, tetapi ingin punya anak untuk Ye Chong. Terlalu tinggi, nilai seni tas-tas ini terlalu tinggi, ya Tuhan, terlalu tinggi. Ajit tak henti-hentinya memuji tas-tas ini. "Tidak, aku akan menulis ulasannya segera setelah aku kembali. Nilai tas-tas ini harus dicatat," kata Ajit sambil berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Hingga Ajit melangkah pergi,
semua orang masih bisa mendengarnya mengagumi nilai tas-tas ini. Ye Chong berkata kepada Zhang Xiaojun, pemenangnya sudah diputuskan, ayo pergi. Zhang Xiaojun mengangguk dengan gembira. Dia tidak ingin tas itu dibeli oleh orang lain, tapi dia tidak akan malu untuk menolak tas yang dibeli Ye Chong. Setelah itu, kedua orang itu pergi dari sini dengan gembira. Hanya tersisa sekelompok siswa yang terkejut. Setelah itu, semua orang pergi dengan terkejut. Pada akhirnya, hanya Long Qiushan yang tersisa. Long Qiushan melihat ke belakang Ye Chong dan Zhang Xiaojun. Lihatlah lagi tas di tangan Anda. Apakah tas mewah ini benar-benar seperti sampah? Long Qiushan menolak menerimanya. Karena dia tidak bisa mengirimkannya, dia pikir akan lebih baik untuk mengembalikannya. Ketika semua orang pergi, Long Qiushan berada di akhir. Kemudian, dia mengambil tasnya dan kembali ke toko Channel. Petugas itu sangat senang menerima Long Qiushan, mengira Long Qiushan ada di sini untuk berbelanja lagi. Akibatnya, Long Qiushan datang untuk mengembalikan barang tersebut. Saat ini, kebetulan Ye Chong, Zhang Xiaojun, dan beberapa teman sekelasnya mengambil jalan yang salah karena malnya terlalu besar, jadi mereka kembali ke sini. Mereka semua melihat Long Qiushan mengembalikan barangnya ke sini. Ye Chong berkata, bukankah ini Tuan Long? Mengapa Anda tidak punya uang? Apakah Anda ingin mengembalikan tasnya? Long Qiushan bahkan lebih malu. Dia benar-benar tidak menyangka orang-orang ini akan kembali. Beberapa teman sekelas yang mengikuti Ye Chong juga menutup mulut mereka dan tertawa. Itu dengan jelas mengatakan, itu saja Long Qiushan. Dia mengira dia orang kaya. Mengapa kamu berpura-pura kaya jika kamu tidak punya uang? Long Qiushan benar-benar ingin menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Long Qiushan merasa malu, menatap tajam ke arah Ye Chong, lalu pergi dengan cepat. Banyak teman sekelas yang melontarkan suara mengejek. Mereka tidak menyangka Long Qiushan juga akan mengalami hari seperti itu. Namun, Long Qiushan memandang orang-orang ini dengan marah, dan mereka segera tutup mulut. Hanya Ye Chong yang masih santai dan puas, berdiri di sana tanpa rasa takut di hadapan mata marah Long Qiushan. Long Qiushan mengertakkan gigi dan berkata, tunggu saja aku. Lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Malam itu, Ye Chong dan Zhang Xiaojun makan makanan Cina lalu kembali ke rumah. Zhu Jiayin dari saluran pertama mengirim pesan kepada Ye Chong. Dia sekarang telah menyelidiki alamat salah satu cabang Sein Fahai, yang bukan kantor pusatnya. Tetapi orang-orang dari Sein Fahai dapat ditemukan di sana. Ye Chong mengangguk. Saya tahu, saya akan pergi melihatnya malam ini. Setelah menutup telepon, Ye Chong siap untuk pergi ke sana dan melihatnya. Dia berkata kepada Zhang Xiaojun, saya akan keluar untuk melakukan beberapa tugas. Zhang Xiaojun tahu kebiasaan Ye Chong dan tidak bertanya lagi. Dia hanya menyuruhnya untuk memperhatikan keselamatannya dan segera kembali. Ye Chong merespons dan meninggalkan tempat tinggal Zhang Xiaojun. Mulai dari Chinatown ini, berjalanlah terus ke barat. Mengikuti alamat yang diberitahukan Zhu Jiayin kepadanya, dia dengan cepat menuju ke tujuannya. Karena saat itu malam, Ye Chong terlalu malas untuk naik taksi, ia melaju kencang melewati malam yang gelap, dan hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada mobil, dan lebih fleksibel, dapat berjalan lurus melintasi pegunungan dan punggung bukit. Pada akhirnya, Ye Chong tiba di tujuannya dalam waktu kurang dari setengah jam. Ini adalah bar lokal yang terletak di lingkungan Washington. Saat ini sudah larut, lampu neon di seluruh jalan bersinar, dan lingkungan sekitar sangat ramai.
Ini juga menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi anak muda sekitar. Saat berjalan di jalan raya, Anda bisa melihat pejalan kaki berpasangan dan bertiga. Beberapa gangster nakal mengenakan kostum sepeda motor, merokok berkelompok, dan mengoceh kata-kata buruk. Ketika beberapa dari mereka melihat Ye Chong, mereka bahkan melirik dengan tidak ramah dan melihat apakah Ye Chong adalah orang kaya. Anda juga dapat melihat seorang wanita cantik dengan pakaian bergaya di jalan. Ketika Ye Chong lewat, dia akan melambai ke Ye Chong dan mengucapkan kata-kata seperti, "Pria tampan," dan "datang untuk bermain," dalam bahasa Inggris beraksen. Ye Chong menutup mata terhadap semua ini dan tiba di tujuannya, pintu bar paling mencolok di seluruh jalan. Lampu neon bar ini sangat besar dan mencolok sehingga dapat dilihat dari separuh jalan. Namun, sebagai pintu bar pendukung, ukurannya terlalu kecil. Pintu bar sangat sempit dan ternoda karat. Setelah pintu dibuka, bagian dalamnya gelap gulita dan ada lorong hitam. Ye Chong mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia mendengar suara ding ketika dia membuka pintu, dan bel yang tergantung di pintu berbunyi. Setelah dia masuk, pertama-tama dia melewati koridor gelap, sekitar 20 meter jauhnya, dan kemudian sampai di aula yang tiba-tiba terang. Aula ini adalah ruangan yang terang. Terdapat meja depan di sisi kiri aula, dan di belakang meja depan terdapat beberapa pelayan cantik dan cantik. Terdapat tangki ikan besar di sebelah meja depan, terdapat berbagai macam ikan hias yang berenang di dalam tangki ikan. Segera, seorang pelayan yang mengenakan kemeja dan rompi datang, membungkuk untuk memberi hormat kepada Ye Chong, dan kemudian berkata, "Tuan, apakah Anda datang ke sini untuk bermain? Ayo cepat, konsumsi kami di sini sangat murah, 201 orang." Ye Chong mengeluarkan $300, melemparkannya langsung ke pelayan, dan berkata, "Tidak perlu mencarinya." Pelayan itu sangat gembira setelah menerima uang itu, menggenggam tangannya, dan mengangguk dan berterima kasih pada Ye Chong untuk sementara waktu. Ye Chong mengabaikannya, kemudian, pelayan membawa Ye Chong melewati bagian lain dari koridor. Saat dia berjalan lebih jauh, dia bisa mendengar suara ledakan, semakin keras. Segera, mereka sampai di sebuah pintu bercat merah yang indah. Saat dia membuka pintu, gelombang suara menerpa dirinya, seolah-olah dia menaikkan volume stereo. Suara dentuman drum yang berisik segera terdengar. Jantung Ye Chong mulai berdetak seperti dong dong dong. Musik elektronik, ketukan drum, dan suara manik tidak ada habisnya. Melihat ke dalam, ada berbagai macam lampu berkedip warna-warni, dan di tengahnya ada lantai dansa yang besar. Banyak orang di lantai dansa, semuanya menari dengan liar. Kedua DJ di depan memiliki gerakan yang lebih berlebihan dan terus mengeluarkan suara yang membuat penonton terkejut. Di samping dinding terdapat deretan kursi sofa. Pelayan itu memberi isyarat mengundang dan meminta Ye Chong masuk. Ye Chong masuk, melihat sekeliling, dan menemukan tempat duduk. Segera, seorang pelayan membawakan berbagai jenis anggur. Ye Chong memilih satu, dan kemudian yang pertama menuangkannya untuk Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong mengambil anggur dan dengan hati-hati melihat situasi di sekitarnya. Tak seorang pun dari Saint Fahai ditemukan di sekitar. Ye Chong telah melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun dari dunia seni bela diri. Orang-orang di sekitar mereka semua adalah orang-orang biasa, dan tidak ada tuan di sana. Saat Ye Chong sedang melihat sekeliling, semburan aroma tiba-tiba keluar dari hidungnya. Seorang wanita cantik berambut pirang mengenakan topeng duduk di depan Ye Chong. Kecantikannya tinggi, bahkan lebih tinggi dari Ye Chong,
dan seluruh sosoknya sangat proporsional. Dia mengenakan celana pendek dan stoking hitam di pahanya, hanya duduk di sana dengan kaki terlipat memberi Ye Chong perasaan yang sangat menawan. Gaya seperti ini berbeda dengan sucubus Wang Jing yang pernah dilihat Ye Chong sebelumnya. Sucubus Wang Jing memiliki perasaan centil, namun keindahan di hadapannya berbentuk manusia, sekilas bisa menginspirasi pria, perasaan dorongan primitif. Bahkan Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Setelah gadis itu duduk, pelayan segera menuangkan segelas wine untuknya. Gadis itu menyesapnya dan kemudian menonton pertunjukannya sebentar, merasa cukup bosan. Dia mengambil cangkir di atas meja, mendorong yang lain di depan Ye Chong dan mengocoknya. Dia bertanya, "Apakah kamu ingin bermain?" Ye Chong mengangguk, "Oke." Permainan dadu yang dimainkan di bar disebut menyombongkan diri. Ada 5 dadu di cangkir warna setiap orang, dan 5 dadu dikocok. Setelah menggoyangkannya, orang pertama mulai membual. Dia ingin mengatakan berapa banyak dadu yang ada dari total 10 dadu dan berapa jumlah dadunya. Misalnya, 3 balita, orang lain bisa memilih untuk percaya atau tidak. Jika tidak percaya, kedua orang itu akan membuka cangkir warna dan memeriksanya. Jika 2 orang memiliki lebih dari 3 angka 5 di antara 10 dadu, maka orang pertama menang dan orang yang ragu kalah. Jika kurang dari 3 angka 5, maka yang ragu menang. Jika orang kedua tidak memilih bertanya, tapi memilih percaya, maka dia akan mulai menyombongkan diri, dan mengatakan sesuatu yang lebih besar dari angka 3. Misalnya, 5-3, dan seterusnya. Ini adalah permainan kecil yang diajarkan Zhou Yutong kepada Ye Chong sebelumnya. Untungnya, Ye Chong tahu bagaimana melakukannya sebelumnya. Jika tidak, dia akan malu di depan kecantikan seksi hari ini. Kemudian, kedua orang itu mulai mengocok cangkir warna tersebut. Setelah gemetar, si cantik pirang berbicara lebih dulu, dan dia memberi isyarat, yang berarti 5-5. Ye Chong berkata, 6-6. Si cantik pirang tidak mempercayainya. Dan kemudian mereka berdua membuka cangkir seks mereka, dan ternyata totalnya ada 6-6. Gadis itu menyesap dan meminum segelas anggur. Kemudian, keduanya melanjutkan permainan. Dalam permainan kecil ini, Ye Chong tidak repot-repot menggunakan energi aslinya dan hanya mengandalkan keberuntungan. Oleh karena itu, antara dia dan si cantik, pada dasarnya kedua belah pihak menang atau kalah, setengah-setengah, tidak ada perbedaan. Setelah mungkin memainkan lebih dari 20 permainan, si cantik sudah mabuk. Meskipun Ye Chong tidak suka minum, tidak apa-apa untuk minum sebanyak yang dia mau. Si cantik pirang berkata, "Saya bersenang-senang, ada yang harus saya lakukan, saya pergi sekarang, sampai jumpa." Setelah mengatakan itu, dia melambai ke Ye Chong, lalu berdiri dan berjalan pergi. Ye Chong tidak memperhatikan, dan kemudian dia terus duduk di sana dengan menyilangkan kaki, mengamati lingkungan bar. Barnya selalu sangat bising, dan Ye Chong berpikir dalam hati bahwa jika ada orang yang menderita penyakit jantung datang ke sini, jantungnya mungkin akan patah. Kedua DJ tersebut juga sangat profesional dan mampu menggunakan berbagai kombinasi suara untuk memukau penonton. Orang-orang yang menggelengkan kepala di tengah lantai dansa itu tampak gila, terus-menerus menggelengkan kepala. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba melihat di sudut bar, ada tangga menuju ke lantai 2. Seorang pria kuat yang mengenakan kaos putih berjalan mendekat. Sekilas Ye Chong melihat pria ini. Karena dia bukan orang biasa, dia adalah pejuang puncak dan akan mencapai level Grandmaster.
Di antara orang-orang biasa, penampilan orang seperti itu sangat mencolok, dan Ye Chong melihatnya sekilas. "Sepertinya tempat ini sungguh luar biasa," kata Ye Chong Sin. Setelah itu, Ye Chong berdiri, menepuk-nepuk kerutan di celananya, dan berjalan menuju tangga di lantai 2. Lantai 2 bar adalah tempat pribadi dan tidak diperbolehkan masuk sembarangan. Ketika Ye Chong berjalan ke tangga, 2 penjaga keamanan mengulurkan tangan untuk menghentikan Ye Chong. "Tuan, ini milik pribadi dan Anda tidak bisa masuk dengan santai," sebelum dia selesai berbicara. Ye Chong mengedipkan mata pada mereka berdua. Warna pupil Ye Chong tiba-tiba berubah menjadi ungu. Dia mengaktifkan mata Dewa Naga, dan kedua penjaga itu, seolah-olah dirasuki oleh roh jahat, mundur dengan lamban ke posisi semula, dan kemudian berdiri diam. Ye Chong berjalan dengan sikap angkuh. Setelah berjalan ke lantai 2, dia menemukan ada kamar tamu yang berjejer berdampingan. Sebagian besar kamar tamu memiliki pintu terbuka dan tidak ada orang di dalam. Pintu ke ruang terdalam saat ini tertutup. Begitu Ye Chong mendekat, dia mendengar suara datang dari dalam. "Ah, apa yang kamu lakukan, ya Tuhan? Siapa kamu? Jangan sentuh aku, tahukah kamu siapa aku?" Ini adalah suara seorang wanita. Ye Chong merasa agak familiar dengan suara ini. Lalu, pria lain tertawa, "Hahaha, siapa yang tidak kenal kamu? Bukankah kamu bintang yang populer? Aku hanya suka bermain-main dengan selebriti seperti kamu. Tahukah kamu sudah berapa kali aku bermain denganmu? Ini yang pertama bagiku saatnya bermain seperti ini. Kemarilah, biarkan aku menyentuh pantatmu dulu." Dari suara cabul namun berat pria ini, Ye Chong dapat mengatakan bahwa pria ini adalah seorang ahli latihan. Mungkin pria yang baru saja berjalan ke atas. Ye Chong berjalan perlahan ke pintu. Kemudian, teriakan gadis itu terdengar lagi. "Oh, tidak, jangan sentuh aku." Laki-laki itu terkekeh, "Kamu tidak bisa menolongku sekarang, hehe. Pergilah, kamu orang yang tidak tahu malu," wanita itu menjelaskan. Pria itu menjadi sedikit tidak sabar dan mengutuk, "Fa Keskuit hanyalah seorang aktor. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat? Tahukah kamu siapa saya? Saya dari Saint Fahai." "Saint Fahai? Kamu belum pernah mendengarnya, benarkah?" Saint Fahai sangat terkenal di dunia barat, jadi tentu saja belum ada yang mendengarnya. "Haha, Fa Keskuit, wanita yang ingin kita ajak bermain oleh Saint Fahai tidak pernah ditolak oleh siapapun. Merupakan kehormatan bagimu untuk membiarkan aku memihakmu," kata pria itu. Setelah mengatakan itu, sepertinya ada suara perkelahian, dan terlihat jelas bahwa pria itu mulai mengambil tindakan dengan paksa. Saat ini, Ye Chong juga telah sampai di pintu. Dia menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Lalu, saya hanya melihat pemandangan harum di dalam ruangan. Seorang wanita cantik berambut pirang yang sangat tinggi terlempar ke tempat tidur. Setengah dari pakaiannya telah terkoyak, memperlihatkan bahunya yang seputih salju dan tudung merah mudanya, dan di atasnya ada seorang pria yang kuat dan kekar. Pria ini memiliki janggut di seluruh wajahnya, senyuman cabul, dan perut besar berminyak yang menekan wanita tersebut. Pria ini adalah orang yang baru saja dilihat Ye Chong. Dan wanita itu tidak lain adalah orang yang baru saja bermain dadu dengan Ye Chong. Ye Chong tidak mengira itu adalah dia, dan benar-benar terpana selama 2 detik. Dilihat dari sini, wanita itu benar-benar lebih bergaya. Pria normal tidak bisa menahan diri ketika melihatnya. Pria itu segera menatap, "Cumi-cumi palsu, pria tanpa mata macam apa yang berani mengganggu kebaikanku? Bagaimana kamu bisa masuk?" Ye Chong tidak menjawab,
berjalan lurus ke arah pria itu, dan kemudian dengan ganas dengan pukulan, dia memukul pria itu. Ketika pria itu melihat Ye Chong memanggilnya, tanpa sadar dia mengangkat tangannya dan mengambil perlengkapannya. Lalu, hanya terdengar suara "bang", dan teriakan datang dari pria itu, dan kedua lengannya dihancurkan oleh Ye Chong. Lalu, Ye Chong meraih pria itu, seperti ayam, dan mengusirnya lagi dengan keras. Pria itu menabrak dinding, menyebabkan retakan pada dinding, lalu terjatuh sambil mengeluarkan seteguk darah. Dia mungkin tidak pernah menyangka akan dipukuli setengah mati oleh Ye Chong begitu dia melakukan kontak. Pria ini juga dianggap jagoan dunia silat. Kapan pernah dipukul seperti ini? Ye Chong berjalan ke arah pria itu lagi. Pria itu sekarang tahu bahwa Ye Chong membunuhnya hanya untuk bersenang-senang. Dia tidak lagi berani berpura-pura, dan memohon belas kasihan. "Tidak, Tuan, jangan bunuh saya, demi orang-orang suci." Ye Chong berkata, "Izinkan saya bertanya, apakah Anda anggota orang-orang suci Fahai?" "Iya, benar. Saya dari Santo Fahai," kata pria itu. Status Fahai sebagai orang suci seolah-olah bisa menyelamatkan nyawanya. Ye Chong bertanya lagi, "Di mana markas Saint Fahai?" "Ya, saya tidak tahu. Saya hanya tokoh baru tingkat rendah. Saya benar-benar tidak tahu," kata pria itu. Ye Chong tidak bertanya lagi, dan hanya berkata, "Oke, ayo pergi." Pria itu tidak menyangka Ye Chong akan membiarkannya pergi seperti ini. Dia tidak berani tinggal sedetik pun, dan berjuang untuk bangun. Tetapi kedua tangannya telah dipatahkan oleh Ye Chong, dan dia berlutut di tanah tidak dapat bangun. Pada akhirnya, dia hanya bisa melarikan diri dengan berlutut. Tentu saja, Ye Chong tidak akan membiarkan pria ini pergi begitu saja. Dia meninggalkan jimat giok di tubuh pria lain. Meskipun dia membiarkan pihak lain pergi, Ye Chong bisa mengikuti pihak lain sesuka hati melalui jimat giok. Lalu, Ye Chong menoleh dan menatap wanita di tempat tidur. Mata wanita itu berkaca-kaca, dan matanya berkaca-kaca. Ye Chong bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Wanita itu dengan cepat duduk dan menangis. "Tidak apa-apa." Wanita itu duduk di tempat tidur, dan Ye Chong berdiri di sampingnya, melihat ke bawah dari posisi tinggi, dan kebetulan melihat garis karir yang mendalam. Ye Chong hampir merasakan darahnya membengkak. Sosok wanita asing ini sungguh hebat. Ketika wanita itu melihat Ye Chong menatapnya seperti ini, dia tidak malu sama sekali, tapi berdiri dengan bangga. Sebaliknya, wajah lama Ye Chong memerah dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Wanita itu berdiri, meletakkan kembali pakaiannya yang robek di pundaknya, dan berkata kepada Ye Chong, "Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan saya. Ngomong-ngomong, nama saya Monroe, dan saya seorang aktor." "Monroe?" Ye Chong berpikir sejenak. "Monroe itu?" Monroe sedikit tersenyum, "Tentu saja tidak. Tapi aku juga sangat terkenal. Namaku Marilyn Monroe. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Apakah kamu memanggilku Tuan?" "Namaku Ye Chong," kata Ye Chong. "Oh, ternyata itu Tuan Ye Chong. Apakah yang baru saja Anda gunakan adalah kungfu Tiongkok yang misterius?" tanya Monroe. Ye Chong mengangguk. "Tuan, sepertinya Anda baru saja tiba di Washington, kan?" tanya Monroe. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu tahu? Saya di sini hanya untuk melakukan sesuatu." Monroe menunjukkan senyuman, "Jika Anda sudah lama berada di sini, Anda pasti mengenal saya. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi saya." Dengan itu, Marlene Monroe meninggalkan pesan untuk nomor telepon Ye Chong.
Ye Chong melihatnya, lalu memasukkannya ke dalam sakunya dan berkata, "Ayo pergi." Setelah itu, Ye Chong membawa Monroe dan meninggalkan bar. Ketika keduanya pergi, mereka melihat pria itu mencoba melarikan diri, dan dia melarikan diri ke tangga di lantai 2. Melihat Ye Chong datang, pria itu ketakutan dan cepat berakselerasi. Sayangnya dia tidak bisa berjalan terlalu cepat dengan berlutut dan tanpa sengaja terguling menuruni tangga. Kedua penjaga di pintu masuk tangga belum sadar. Mereka dikendalikan oleh Ye Chong dan berdiri di sana dengan lesu. Suara bising di bar menutupi suara di tangga, dan tidak ada yang menyadarinya. Ketika Monroe pergi, dia memakai topeng dan kerudungnya lagi. Dia adalah seorang bintang, dan Ye Chong memahami hal ini. Ye Chong tidak pergi sampai dia memasukkan Monroe ke dalam mobil. Setelah mengirimnya ke mobil, dia pergi. Ketika dia kembali, 2 jam telah berlalu dan sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Ketika dia kembali, Zhang Xiaojun sedang menelepon Fat Jack untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan di kelas praktik berikutnya. Ye Chong tidak mengganggunya, duduk di sofa dan memakan buah anggur di atas meja. Kemudian, dia menyilangkan kaki dan mengambil buku Kaisar Pedang, Paus Merah, di sebelah sofa, membacanya dengan penuh semangat. Zhang Xiaojun meletakkan teleponnya dan menghela nafas, mengatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali. Profesor tua itu sangat ketat, jika mereka tidak siap, mereka akan menderita. Zhang Xiaojun berkata, "Anda kembali, apa kabar? Apakah semuanya berjalan lancar?" Ye Chong tersenyum, "Itu berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan baik. Ini masalah kecil, saya pikir kelas praktik Anda adalah masalah besar." Zhang Xiaojun menghela nafas, "Benar. Saya benar-benar tidak beruntung. Mengapa saya dipilih? Menurut Anda produk apa yang harus kita promosikan?" Ye Chong awalnya ingin menyarankan kepada Zhang Xiaojun, mengapa tidak saat mempromosikan botol hitam kecil Dewa Naga. Ye Chong cukup yakin dengan keefektifannya. Lagi pula, Rektor Universitas Oxford juga menggunakan produk ini. Namun, saat melihat tas bernuansa Tiongkok diletakkan di sebelah Zhang Xiaojun, Ye Zhan tiba-tiba terinspirasi. Dia tersenyum pada Zhang Xiaojun, "Aku tahu apa yang harus dipromosikan, ini." Dia menunjuk pada tas itu, "Bagaimana dengan ini?" Zhang Xiaojun sedikit khawatir. Meskipun tasnya terlihat bagus, sepertinya tas itu tidak terkenal. Jika kita mempromosikannya secara langsung, efeknya tidak akan bagus kecuali kita bisa menyewa seorang yang sangat terkenal. Juru bicara. Saat ini, sebuah video sedang diputar di TV. Plot filmnya adalah hembusan angin keluar dari selokan, dan seorang wanita cantik dengan rok kebetulan berdiri di sana. Kemudian roknya diangkat ke atas. Gadis itu tampak malu dan segera menekuk kakinya dan menutupi roknya. Dan aktor ini tidak lain adalah Marilyn Monroe, yang pernah ditemui Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan bertanya, "Apakah aktris ini terkenal?" Keesokan harinya, Ye Chong dibangunkan oleh Zhang Xiaojun di pagi hari. Setelah makan, dia mengikuti Zhang Xiaojun ke sekolah. Kelas hari ini relatif sederhana. Hanya ada 2 kelas di pagi hari. Zhang Xiaojun akan pergi bermain dengan Ye Chong setelah menyelesaikan sekolah. Saat keduanya datang ke kelas, sudah banyak teman sekelasnya yang ada di sana. Long Qiushan juga datang. Dia sangat tidak senang saat melihat Ye Chong datang ke kelas bersama Zhang Xiaojun. Begitu Ye Chong dan Zhang Xiaojun duduk, Long Qiushan berjalan mendekat. Long Qiushan berkata, "Nak, apakah kamu dari sekolah ini? Bahkan jika kamu dari sekolah ini, kamu bukan dari kelas kami. Tolong jangan selalu datang ke kelas kami.
Sekarang kamu telah sangat mengganggu pembelajaran di kelas kami. Saya permintaan keluar dari sini. Mengapa? Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir di sini. Zhang Xiaojun berkata dari samping. Long Qiushan berkata, Xiaojun, meskipun saya belum memiliki keputusan akhir, Anda harus tahu bahwa kehadiran orang luar di sini benar-benar memengaruhi suasana belajar semua orang. Bukan? Jika Anda percaya, Anda bisa bertanya kepada semua orang. Kata Qiushan dan melihat orang-orang di sekitarnya. Semua orang di kelas ini takut dengan kekuatan Long Qiushan, dan tidak ada yang berani melawan Long Qiushan. Long Qiushan bahkan secara acak menyebutkan nama teman sekelasnya, Peter, bukankah begitu? Pria bernama Peter adalah seorang anak laki-laki gemuk. Dia berdiri. Dia mungkin takut dengan tinju Long Qiushan, jadi dia ragu-ragu dan berkata, ya. Lihat. Xiaojun, Long Qiushan berkata sambil tersenyum bangga. Tidak ada yang suka membiarkan dia datang ke kelas kita. Meskipun sekolah kita adalah terbuka untuk umum dan siapapun bisa masuk, tetapi kelas kami tidak terbuka untuk umum. Artinya, dia telah mengganggu suasana belajar semua orang. Jadi biarkan dia keluar dari sini. Salah satu dari Long Qiushan adik laki-lakinya berkata membantu. Zhang Xiaojun terdiam sesaat, mengetahui bahwa Long Qiushan sengaja mempersulit, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Long Qiushan memandang Ye Chong, yang diam, dan mengejek, Nak, apakah kamu mendengar itu? Aku sudah menyuruhmu keluar. Apa maksudmu dengan tetap di sini dan tidak pergi? Apakah kamu punya rasa malu? Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Long Qiushan. Dia menunjuk ke mulut Long Qiushan dan berkata, ada daun sayur di gigimu. Sikap acuh tak acuh Ye Chong membuat Long Qiushan merasa sangat marah. Brengsek, sebaiknya kamu segera keluar dari sini, atau aku akan meminta penjaga keamanan untuk mengusirmu. Kalau begitu, kamu akan terlihat jelek, kata Long Qiushan. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah saya memerlukan izin Anda untuk memasuki kelas ini? Apakah Anda atau kepala sekolah? Haha, tentu saja kepala sekolah itu mudah, tetapi dia akan mengizinkan Anda memasuki kelas kami. Apakah Anda bercanda? Long Qiushan tertawa. Ye Chong mengangkat bahu, bagaimana kamu tahu kepala sekolah tidak setuju? Long Qiushan memarahi, cumi-cumi palsu. Apakah kamu bercanda? Akankah istri kepala sekolah mengizinkanmu masuk sebagai orang luar dan mengganggu kelas kami? Apakah kamu berpikir ini di mana? Apakah ini pasar sayur? Brengsek. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan ketika kamu pergi ke kantor kepala sekolah hari itu. Apa kamu pikir kamu bisa mendapatkan persetujuan kepala sekolah jika kamu pergi kosong tangan? Salah satu adik laki-lakinya berkata, haha, kamu tidak tahu caranya. Beritahu kami, apakah istri kepala sekolah memberimu izin sekolah? Apakah kamu punya? Jika kamu punya, keluarkan. Jika tidak, tolong segera keluar dari sini dan jangan tinggal di sini tanpa malu-malu. Long Qiushan dan orang itu, kata adik laki-laki itu dengan harmonis. Banyak orang mengeluarkan suara mengejek. Di mata mereka, Ye Chong benar-benar menjadi anjing kudis. Zhang Xiaojun meraih lengan Ye Chong dan berkata, Ye Chong, abaikan dia, atau ayo pergi. Kita tidak lagi di sini. Aku akan pergi bersamamu. Tidak akan ada kelas hari ini. Bagaimana dengan itu? Kamu tidak ingin membolos, kan? Ye Chong berkata sambil tersenyum, kami di sini. Kamu ada di kelas, dan aku tidak akan pergi. Jangan khawatir. Itu masuk akal agar aku tetap di sini. Bersambung.